Milanisti dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa sehat selalu. Forza Milan. Ya, setelah jeda internasional, kita ketemu lagi di channel ini bersama saya, Runghan. Kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas dan memprediksi jalannya pertandingan antara Napoli yang menghadapi AC Milan yang akan dimulai pada hari Senin dini hari pukul 02.45 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, menurut head to head antara kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir, Napoli berhasil menang 1 kali, AC Milan berhasil menang 1 kali, dan kedua tim imbang 3 kali. Dalam 5 pertandingan terakhir, AC Milan belum bisa mengalahkan Napoli di kandangnya sendiri di Sao Paulo. Dengan catatan pada tanggal 26 Agustus 2018, AC Milan dikalahkan 3-2 oleh Napoli di kandangnya sendiri, di kandang Napoli maksud saya. Lalu di tanggal 13 bulan 7 2020 skornya imbang 2-2. Lagi-lagi AC Milan belum bisa mencuri poin di kandang Napoli ya. Tetapi di laga nanti Milan wajib menang di kandang Napoli apabila ingin terus menjaga posisi pertama, karena kita tahu Napoli sendiri berada di posisi ketiga dengan selisih poin 3, karena AC Milan berada di urutan pertama dengan 17 poin dan Napoli sendiri berada di urutan ketiga dengan poin 14. Tentu bukan hal yang mudah untuk AC Milan mengalahkan Napoli di kandangnya sendiri. Kita tahu para pemain Napoli di bawah asuhan Gennaro Gattuso ini luar biasa. Walaupun dia terkena pengurangan poin ya, 1 poin waktu melawan Juventus karena tidak hadir dan dinyatakan WO03, tetapi terbukti sekarang mereka berada di posisi 3 klasemen. Ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai oleh tim asuhan Pioli. Tentu saja di barisan depan Napoli yang sangat berbahaya ya. Salah satu tim yang produktif juga di liga sementara ini di bawah AC Milan tentunya ya. Kita tahu strikernya ada Lozano. Lozano sendiri menjadi top skor Napoli untuk sementara ini dengan mencetak 4 gol. Lalu ada Politano, ada Insigne kita tahu, dan Mertens, masing-masing mencetak 2 gol untuk timnya untuk sementara ini ya. Barisan strikernya luar biasa, pemain depannya kita tahu Insigne juga bahaya. Selalu pemain satu ini merepotkan barisan belakang AC Milan dalam beberapa pertandingan yang lalu. Lalu di lini belakang sendiri tentu saja AC Milan tidak mudah untuk menjebol gawang Napoli. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri dan kita tahu mereka punya Koulibaly. Back 1 ini menjadi incaran beberapa tim di bursa transfer lalu ya. Dan tentu saja tugasnya kali ini menjaga Zlatan Ibrahimovic yang menjadi top skor sementara Liga Serie A dengan 8 gol. Saya rasa Ibra kali ini akan mendapatkan kawalan ketat dan tidak mudah untuk mencetak gol di laga nanti, karena Koulibaly tentu saja kita tahu
pemain back satu ini punya pertahanan yang luar biasa. Ya, pertandingan sebelum jeda internasional kita tahu Napoli berhasil mengalahkan tuan rumah Bolonya dengan skor 0-1, sedangkan AC Milan sendiri ditahan imbang 2-2 atas tamunya Hellas Verona. Napoli berhasil mencuri poin 3 atas Bolonya dengan gol Osimhen. Pemain baru rekrutan Napoli ini berhasil menjadi pahlawan ya atas kemenangan Napoli di laga sebelumnya, sebelum jeda internasional ya. Dan kita tahu di laga nanti sang pahlawan di laga melawan Bolonya itu Osimhen tidak bisa bermain menghadapi Milan karena cedera. Ini merupakan kabar baik untuk lini belakang AC Milan ya, karena Osimhen tidak bisa dimainkan, tetapi tentu saja tidak bisa dianggap remeh juga untuk para pemain yang lain. Kita tahu tadi yang saya sebutkan ada Politano, Lozano, itu beberapa pemain yang berbahaya. Jadi lini pertahanan Milan tidak boleh lengah apabila ingin mencuri poin di kandang Napoli. Dan untungnya lagi di sektor lini tengah Napoli sedikit terganggu karena tidak adanya Bakayoko. Bakayoko satu pemain yang kita tahu di musim lalu membela AC Milan walau dari pinjaman Chelsea ya, tetapi dia bermain bagus. Kali ini dipinjam Napoli. Di awal-awal dia juga bermain bagus, tetapi sayang dia kali ini mengalami cedera. Tentu saja kabar bagus juga untuk para Milanisti karena Bakayoko juga salah satu pemain tengah yang luar biasa. Jadi kali ini saya rasa Kessie dan Benacer bisa untuk memenangi laga di lini tengah ya, karena Bakayoko tidak hadir. Ya, semoga saja. Tetapi tidak hanya skuad Napoli yang sedang pincang, bahkan tim kesayangan kita AC Milan pun rupanya sedang dalam kondisi yang kurang baik. Kita tahu sang pelatih Stefano Pioli terkena COVID-19 ya, dinyatakan positif, jadi dia tidak bisa mendampingi AC Milan di laga nanti. Dan asistennya pun Morelli juga dinyatakan positif, yang harusnya menggantikan Pioli untuk mendampingi tim, tetapi justru dia juga kena COVID. Jadi pelatih dan asistennya tidak bisa mendampingi Milan. Tentu saja ini merupakan sebuah berita buruk ya. Tetapi untungnya ada Bonera yang kemungkinan akan mendampingi para pemain Milan nanti. Tentu saja dengan didampingi Pioli ya, walaupun Pioli akan menyaksikannya melalui daring ya nanti ya. Ini merupakan ujian mental juga untuk para pemain AC Milan setelah tidak didampinginya oleh pelatih. Dan ini kemungkinan Ibrahimovic yang akan berperan penting untuk mengangkat mental para teman-temannya ya. Dan Ibrahim ini bisa jadi pelatih di lapangan ini. Ya, semoga. Lalu ada satu lagi pemain yang sedang on fire yang tidak bisa dimainkan di laga nanti. Ya, striker sayap Rafael Leao. Dia tidak bisa dimainkan karena terkena cedera hamstring ya pada saat membela Portugal di jeda internasional kemarin di Portugal U21 ya. Leao tidak bisa membela Milan pada laga menghadapi Napoli nanti.
Untungnya ada berita bagus, Rebic sedang dalam top performa, dia fit 100% dan dia juga tidak diundang untuk membela timnas, jadi kemungkinan dia bisa menggantikan peran Leao. Dia bisa membuktikan juga bahwa dia layak untuk tetap berada di posisi winger kiri ya, yang sempat diambil oleh Leo karena Rebic sendiri cedera. Ini semoga Rebic bisa kembali ke top performanya sebelum cedera dan bisa mengantarkan Milan untuk mencuri poin di Sao Paulo. Ya, semoga saja Rebic bisa on fire. Dan berita bagusnya itu, dan ada lagi berita bagus tentunya dari lini pertahanan AC Milan. Yang sebelumnya tadi saya sudah sebutkan, striker dari Napoli ini berbahaya. Jadi kabar baiknya juga, para pemain belakang Milan sudah mulai pulih. Jadi ada opsi untuk membendung serangan dari Napoli. Kita tahu Romagnoli yang pada laga kemarin sebelum jeda juga ditarik keluar ya waktu melawan Verona. Di menit-menit awal dia ditarik keluar. Kali ini dia sudah pulih dan siap bermain untuk menjadi kapten dan membela pertahanan AC Milan. Lalu ada Musacchio dan Duarte juga bisa dimainkan. Musacchio yang kita tahu sudah cedera lama, akhirnya sudah mulai pulih. Sudah mulai berlatih di Milanello dan kemungkinan bisa bermain, tetapi saya rasa tidak dimainkan dulu kemungkinan Musacchio karena laga melawan Napoli ini salah satu laga berat, jadi tidak mungkin mengambil resiko untuk memainkan Musacchio ya, karena baru masa pemulihan. Apabila ada pergantian di lini belakang, saya rasa kemungkinan Matteo Gabbia yang akan diturunkan. Ya, formasi yang akan diturunkan untuk AC Milan tentu saja masih mengandalkan dengan 4-2-3-1. Walaupun Stefano Pioli tidak bisa mendampingi, tetapi formasi itu tetap paten untuk sejauh ini ya. Di bawah Mister tentu saja Gigio Donnarumma yang akan tetap diturunkan. Lalu di sektor bek kanan saya rasa Calabria yang akan dimainkan, dan di center back tentu saja Kjaer dan Romagnoli yang baru pulih. Romagnoli akan menjadi starting 11 line up pertama ya. Lalu di bek kiri saya rasa Theo Hernandez yang masih menjadi andalan. Lalu di sektor midfielder ada Benacer dan Kessie yang masih belum tergantikan. Lalu di forward, di winger kanan saya rasa Saelemaekers masih menjadi pilihan utama karena Castillejo kita tahu belum menemukan performa terbaiknya. Jadi dia masih kalah saing dengan Saelemaekers. Dan di playmaker saya rasa Hakan Çalhanoğlu yang akan diturunkan. Walaupun pemain satu ini belum kembali ke performa baiknya ya. Ya, semoga menghadapi Napoli dia mulai kembali dalam top performanya dan membuktikan konsistensinya bahwa dia memang layak untuk dinaikkan gajinya. Ya, kita tahu kontraknya belum mencapai titik temu. Ya, dia meminta untuk kenaikan gaji, tetapi kalau permainannya seperti ini terus tentu saja manajemen AC Milan keberatan. Jadi dia harus menunjukkan top performanya ya, supaya memang dia layak untuk dinaikkan gajinya. Ya, semoga rumor-rumor di luaran untuk hengkangnya Hakan tidak mengganggu performanya untuk menghadapi Napoli nanti. Lalu kembali ke winger kanan, tentu saja yang saya sebutkan tadi adalah Ante Rebic yang akan diturunkan karena Leao sendiri mengalami cedera. Dan di striker tunggal tentu saja Zlatan Ibrahimovic. Ya, semoga Ibra kembali
mencetak gol dan menambah koleksi golnya di papan top skor sementara Serie A. Dan untuk prediksinya, antara Napoli menghadapi AC Milan, skornya 1-2 untuk kemenangan AC Milan. Dan buat para Milanisti, dimanapun kalian berada, tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel ini, dan tentunya untuk tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan channel-channel berita-berita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini, dan dukung terus channel ini untuk membuat saya kembali semangat. Untuk kritik dan saran seperti biasa, tulis di kolom komentar. Saya Ruhan, pamit. Forza Milan.